pagi sampai jam 9 malam dibandingkan saya harus berdoa, baca firman, mengikuti misa ekaristi dan seterusnya. Tapi 10 tahun yang lalu ketika saya dibukakan sama Kristus dan saya mengalami perbaharuan, hidup saya berubah total. Saya punya komitmen sama Tuhan. Tuhan, kau baik banget. Dan saya yakin Bapak Ibu teman-teman di sini sudah merasakan kebaikan Tuhan. Saya langsung ketika habis SHDR saya bilang sama Tuhan, kau baik. Saya akan meluangkan waktu untukmu. Saya habis itu cuma kerja dari pagi sampai jam 4-5 sewajarnya. Setelah itu waktu saya berikan buat Tuhan. Saya berkomunitas, saya melayani Tuhan. Sampai saat ini 10 tahun sudah berjalan. Dan itu bukan karena kekuatan saya, semua datang dari Tuhan. Semua didorong oleh Roh Kudus. Tapi hidup saya berbaru. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kalau habis ini Tuhan ingin membawa Bapak Ibu teman-teman untuk mengalami pembaharuan, jangan kaget. Tiba-tiba Bapak Ibu teman-teman pulang ke rumah, kok jadi sabar banget. Bapak Ibunya bilang, kok kamu jadi sabar ya setelah ikut SHDR? Bukan sesuatu yang aneh, karena Roh Kudus yang akan memperbaharui hidup kita dari waktu ke waktu. Amin. Keserupaan dengan Kristus itu tidak berkata masalah penampilan saja. Apakah dengan pakai mahkota duri dan baju jubah pergi ke kafe kita makin serupa dengan Kristus? Enggak ya? Atau mungkin contohnya ini, hari pertama dibotakin, 2 tahun kemudian punya rambut panjang, punya kumis lebat, jenggot, apakah itu makin serupa dengan Kristus? Kalau iya, jujur, maaf, rambut saya ini sudah ada penipisan ya. Jadi saya nggak mungkin bisa punya wajah seperti ini. Saya nggak bilang sama istri saya, kalau kamu pengen saya mukanya kayak Yesus, nggak bisa. Tipis masalahnya. Mungkin kayak nabi-nabi yang di perjanjian lama itu ada itu. Jadi perubahan seperti Kristus tidak berkata tentang perubahan fisik. Tadi Bu Deno juga sudah saya menyampaikan, perubahan seperti Kristus itu berkata tentang perubahan cara pikir kita, cara kita memandang sesuatu, cara kita merespon sesuatu di dalam hidup kita. Apa yang akan dirubah Roh Kudus? Perbuatan kita. Yang dulunya tadi kata Bu Deno sukanya miso-miso, sekarang jadi miso-miso. Yang dulu responnya ketika istrinya rewel bawel di rumah, responnya kita sebagai suami apa bapak biasanya? Ninggalin rumah di sini, betul ya? Tapi tidak setelah ada Roh Kudus Bapak. Karena yang berubah itu adalah perilaku kita nanti. Cara kita berrelasi dengan Allah pun akan berubah. Cara kita berdoa pun akan berubah. Berubahnya kayak apa? Apa tiba-tiba setelah SHDR kalau doa sama Tuhan pakai dupa? Enggak. Doanya tetap sama. Tapi cara kita berdoa, isi doa kita akan berubah. Itu semua proses pembaharuan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu teman-teman kalau mengalami pembaharuan sejak ini ya, nanti pulang ya, terus diperbaharui hidupnya. Jangan kaget. Itu semua kerja Tuhan. Dan setiap dari kita akan merasakannya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman di sini ada yang pernah dengar ya, ada yang pernah bilang ketika kita dihadapi masalah, selalu ingat WWJD. Apa itu? What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Ketika kita dimarahi pasangan kita, apa yang akan Yesus lakukan? Ketika kita ada masalah di pekerjaan kita, apa yang akan Yesus lakukan? Itulah yang akan dirubah di dalam hidup kita. Nah, sekarang kita masuk ke poin-poinnya. Hidup yang diubah dan diperbarui. Hidup yang diubah dan diperbarui. Seperti apa? Ada 4 poin penting yang Bapak, Ibu, dan teman-teman pada siang hari ini harus tangkap. 4 poin ini akan saya sampaikan. Kenapa? Karena kalau 4 poin ini tidak kita pahami, nanti akhirnya setelah kita diperbarui di SHDR ini, akhirnya kita bisa kembali lagi meninggalkan Tuhan.
Kadang-kadang itu kenapa kita meninggalkan Tuhan? Karena kita kadang-kadang tidak mengerti Tuhan itu pengennya apa. Padahal apa yang Tuhan inginkan itu sudah tertulis di mana? Di kitab suci benernya. Cuman seringkali kita lalai baca kitab suci. Betul ya? Saya bertobat 2014, bertobat total ya. Saya baru punya kitab suci tahun 2017. Itu saat saya bertobat, karena itu proses. Gak tiba-tiba 2014 saya bertobat, saya beli kitab suci, saya beli rosario, saya beli salib gede, saya beli patung Bunda Maria gede. Enggak. Saya diproses. Sampai akhirnya 2017 saya punya Alkitab pertama saya. Sebelum itu punya nggak? Nggak punya. Nggak punya saya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, pokoknya jangan kaget kalau tiba-tiba Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mengalami perubahan di dalam hidup. Karena betul itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Poin pertama yang kita harus tangkap pada siang hari ini adalah perubahan dan pembaharuan hidup itu adalah karya Roh Kudus. Kita baca bersama-sama dari Yohanes 16 ayat 13. 1, 2, 3. Yang saya highlight warnanya berbeda. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin hidup kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Semuanya Bapak Ibu. Bukan cuma perjanjian baru saja. Semua yang Tuhan ajarkan melalui perjanjian lama pun akan dibawa oleh Roh Kudus dan akan ditaruh di dalam hati kita untuk merubah hidup kita nantinya. Perubahan dan pembaharuan itu adalah karya Roh Kudus. Ingat, kita menjadi pribadi yang seperti di kitab suci ini ya, pribadi yang bisa sabar, mengampuni, mengasihi musuh kita. Itu bukan karena kita yang minta perubahannya, tapi karena Roh Kudus yang terlebih dahulu mendorong itu di dalam hidup kita. Allah itu selalu bertindak aktif terlebih dahulu. Sebelum kita memintanya, Allah akan memberikan itu dulu kepada kita. Sama halnya dalam ajaran-ajaran Tuhan. Ketika Tuhan sudah berkehendak kita mengasihi sesama kita manusia, Dia sendirilah yang akan membuat kita menjadi pribadi yang bisa mengasihi musuh kita juga. Bukan karena kita minta. Memang Roh Kudus itulah tugasnya. Dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman Allah. Bukan sebagian, bukan 70%, bukan 30%, atau bukan bahkan 99% tidak. Tapi 100% kebenaran firman Tuhan akan terus ditanamkan dan didorong di dalam diri kita. Bapak, Ibu, teman-teman, tahu teman saya namanya Petrus. Kenal ya Petrus ya? Ada yang gak kenal Petrus? Kenal ya? Teman rohani saya namanya Petrus. Ya mungkin udah gak di dunia ini. Petrus, Bapak, Ibu, teman-teman, tahu gak sifatnya kayak apa? Sebelum Pentakosta, dia tuh pribadi yang benar-benar, kalau kita nih punya teman kayak dia, pengennya rasanya apa ya? Pengen, maaf ya, hidup dah baru ya, nggak boleh. Pengennya kita lurus kasar. Kenapa? Coba ingat gak cerita ketika Petrus pada saat itu berebut sama para murid, siapa yang paling besar di antara para murid? Mereka berebut tahta, dia berebut tahta. Aku murid paling besar, aku yang lebih hebat, aku yang lebih jos, aku murid yang lebih dikasih sama Yesus. Cari panggung, cari muka Petrus itu. Lalu Petrus itu orangnya emosian. Lalu setelah itu apa? Ketika Yesus ditangkap, berapa kali Petrus menyangkal tentang keberadaan gurunya? 3 kali ditangkap. Bukan saya nggak kenal sama si Yesus. Lalu ketika Yesus
memikul salibnya sampai Bukit Golgota. Di mana Petrus? Ketakutan. Dia memilih meninggalkan Yesus. Tapi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ingat nggak? Setelah Pentakosta, apa yang terjadi pada Petrus? Roh Kudus tercurah. Petrus bangkit di antara para murid, berkhotbah di ribuan orang, dan pada saat itu 3.000 jemaat bertobat dan tidak dibaptis. Apakah Petrus melakukan itu karena keinginan dia? Tidak. Karena Roh Kudus berkarya di dalam dirinya, dan Roh Kudus memimpin dia ke dalam seluruh kebenaran. Kebenarannya apa? Ketika Yesus naik ke surga, pesan terakhir apa kepada para murid? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka semua. Ketika Petrus menerima Roh Kudus, pemenuhan dengan perintah Allah terjadi atas Petrus. Dia mempertobatkan 3.000 orang. Bayangin Bapak Ibu teman-teman sekalian, begitu luar biasanya karya Roh Kudus atas manusia. Jadi kembali saya ingatkan lagi, kalau tiba-tiba nih Bapak Ibu teman-teman habis ikut SHDR, aku pengen ya sharing kebaikan Tuhan kepada suamiku, kepada istriku, kepada anak-anak. Jangan malu, karena itu karya Roh Kudus. Kok pengen ya, rindu ya, habis SHDR, aku tuh datang ke rumah temanku dan aku cerita tentang apa yang Tuhan sudah lakukan ketika aku SHDR kemarin. Lakukan itu. Karena itulah karya Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Jangan dianggap aneh. Petrus dianggap aneh nggak waktu itu? Orang yang sudah ketakutan sama prajurit Romawi, takut dipenggal, takut disalib, tiba-tiba ngomong. Kalau nggak terima Roh Kudus, pasti kita akan bilang, mau edan. Tapi ketika Roh Kudus yang bekerja, kita harus kembali amini dan imani. Pasti ada suatu kebaikan terjadi. Amin. Jadi jangan bingung Bapak Ibu, karena Roh Kudus itu akan berkarya. Dan ketika Roh Kudus berkarya, jangan ditolak, tapi diapakan? Kita lakukan. Nomor 1 itu karya Roh Kudus. Dan kita harus ingat, ketika Roh Kudus berkarya, Roh Kudus itu memberi daya pada kita. Daya itu apa? Kemampuan. Bapak Ibu teman-teman sekalian, gampang nggak jadi orang sabar? Susah ya. Kalau kita berpegang pada kekuatan kita, susah menjadi orang sabar itu. Rasanya diuji, apalagi Solo ini sekarang macetnya pol-polan loh. Kemarin itu macet banget tuh semalam itu. Rasanya tuh pengennya keluar dari mobil, saya ngarahin mobil di depan supaya mereka bisa pergi, saya lewat. Tapi Tuhan sudah merubah, jadinya sabar. Yang ada ketika saya jemput orang tua saya di stasiun, saya diomelin, tapi tetap harus sabar. Karena Roh Kudus sudah merubah hidup kita. Roh Kuduslah yang memiliki kekuatan. Gak bisa Bapak Ibu teman-teman kita jadi orang yang sabar dengan jabatan kita. Aku tuh direktur di sebuah perusahaan yang besar. Bisa gak direktur jadi orang yang sabar dengan jabatan dia? Gak bisa. Bisa. Atau mungkin kita punya harta banyak. Bisa nggak kita membeli kesabaran? Nggak bisa. Semuanya ada limitnya. Jabatan kita ada limit. Kekuatan kita ada limit. Harta kita ada limitnya. Mau sekaya Elon Musk pun yang sekarang paling kaya, tetap nggak bisa membeli kesabaran. Tapi Allah memberikan kita Roh Kudus yang memampukan kita untuk berubah. Kita baca bersama-sama dari Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Seluruh kebaikan yang akan terjadi dalam hidup kita habis SHDR ini, percayalah semua datang dari Tuhan. Bukan karena kita hebat,
Bukan karena kita baik di hadapan Tuhan, bukan. Tapi karena Tuhan yang memberikan itu, mendatangkan itu di dalam hidup kita. Kita nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Atau nggak bisa kita minta tolong sama kodam. Ada di sini yang cek kodam? Ya. Tahu Bapak Ibu kodam? Para muda mudi tahu nih kayaknya. Kodam tahu? Itu di TikTok tuh ya, di TikTok ya. Bagi di sini yang buka TikTok, itu biasanya ada layanan untuk ngecek kodam. Kodam itu apa? Penjaga. Jadi setiap dari kita itu dipercaya katanya ada yang jaga. Nanti kita disuruh nulis nama kita, nanti biar dicek kodamnya. Ngeceknya padahal orang yang ngecek ada di Jakarta. Saya sampai iseng-iseng saya cek kodam saya. Kodam saya apa? Kucing. Dalam hati saya, aduh, gawat. Istri saya nggak suka kucing. Kalau kodam saya kucing, istri saya bisa kabur dari saya dong kalau kayak gini ya Bapak Ibu ya. Bukan. Penjaga kita cuma satu, Tuhan. Apa ketika saya tadi mau pelayanan, saya doa sama kodam saya kucing? Enggak. Saya doanya sama Tuhan. Kasihan ya kalau yang menjaga itu adalah binatang. Ada yang penjaganya apa? Pesawat terbang. Saya sampai bingung. Gimana pesawat terbang bisa menjaga manusia? Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kita harus bangga loh. Yang jaga kita itu siapa? Pencipta kita. Luar biasa kan? Bukan makhluk, binatang atau barang mati. Jadi kita harus bersyukur. Yang ini selingan aja ya, cek kodamnya. Kita butuh daya. Bapak Ibu mau sabar, mau iri hati, menghindari iri hati, menghindari kerakusan, menghindari kemalasan. Susah kalau kita berjuang dengan kekuatan kita. Kita butuh Roh Kudus. Jadi para ibu-ibu, kalau suaminya galak, sudah tahu harus minta ke siapa supaya suaminya jadi sabar? Mertua. Roh Kudus. Para bapak-bapak, kalau istrinya pelit sama uang belanjaan, sama uang jajan, biar murah hati harus minta sama siapa? Loh, kok nggak berani ngomong? Ada yang bawa istri di sini ya? Bener loh, minta lo sama Roh Kudus. Mau istrinya sabar, pulang-pulang kerja capek-capek dipijetin, minta tolong siapa? Roh Kudus. Masalah diizinkan sama Tuhan apa enggak urusan nanti. Yang penting minta dulu ya, betul ya? Bapak Ibu teman-teman, sebelum saya bertobat, saya itu merokok enggak? Pertamanya saya merokok karena memang sosial ya. Teman-teman saya merokok waktu sama zaman saya kuliah. Saya kuliah kebetulan nggak di Solo, jadi jauh dari orang tua. Teman-teman saya merokok, saya diajak, ya udah, karena kondisi sosial. Saya ngerokok. Sampai pekerja, waktu saya kerja pun saya kerja di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Waktu itu jadi karyawan. Saya juga masih ngerokok. Karena apa? Kerjaannya makin berat. Dan saya nggak bisa bilang kalau rokok itu tidak bantu kita tenang. Rokok itu bantu saya tenang pada saat itu. Kerjaan lembur sampai jam 12 malam, sampai jam 1, sampai paling parah jam 4 pagi. Jam 7 saya harus berangkat meeting lagi, jadi cuma istirahat 3 jam di kos. Rokoknya makin kencang saya. Tapi saya sadari, ketika saya masuk ke dalam komunitas saya di Solo, waktu itu saya udah balik Solo, masih ngerokok, tapi diam-diam di belakang orang tua. Gak gampang melepas rokok, susah banget. Saya pernah mau melepas rokok, karena waktu itu saya kan main badminton ya. Ketika badminton itu gak ada tenaganya sama sekali, mau lari gak kuat, ngos-ngosan. Jadi saya di situ saya sadar bukan karena Tuhan, tapi karena saya butuh. Lah main badminton kalah terus gak ada tenaganya, ya udah harus berhenti rokok dong. Itu semingguan, saya badannya meriang. Itu rasanya pengen pusing kayak vertigo berat. Ya ngerokok lagi. Pertama kali saya masuk komunitas saya juga di Solo, masih ngerokok. Sampai titik saya SHDR, Bapak Ibu teman-teman. Mungkin Tuhan tahu kerinduan saya. Dan Tuhan tahu kesulitan saya untuk merokok. Karena nggak mungkin saya tiap hari mau merokok. Harus keluar rumah, dari papa mama saya terus merokok di luar kan lucu. Susah banget. Tapi saya juga pengen berhenti. Ketika SHDR, pencurahan Roh Kudus sama. Titik itu, saya sama sekali nggak mau merokok. Selama ini saya berjuang dengan kekuatan saya untuk berhenti merokok, nggak bisa.
Padahal ketika saya masuk ke komunitas saya pertama kali, itu pewarta sering ngomong, ketika yang bawain renungan ya, sering ngomong, rokok itu merusak bait Allah. Karena ketika kamu merokok, apa yang di dalam tubuh kamu itu nggak bisa dicerna, yang ada numpuk terus. Dan nanti suatu saat akhirnya jadi parah. Tapi Tuhan pada saat itu mengizinkan saya untuk bisa berhenti seperti itu. Titik itu sampai sekarang tidak pernah sekalipun saya kembali merokok. Jadi saya tahu sulitnya berhenti merokok. Saya berjuang dengan kekuatan saya. Saya makan permen, tahunya waktu itu makan permen caranya. Gak bisa kok berhenti. Tapi Roh Kudus benar-benar membantu. Jadi Bapak Ibu teman-teman, di sini ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu teman-teman terbatas untuk bisa dapatkan. Minta tolong Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus sudah kembali diaktifkan di dalam diri kita semua. Amin. Amin. Minta sama Roh Kudus. Tolong Roh Kudus bantu saya. Tolong Roh Kudus tolong saya. Doa di dalam kepada Roh Kudus. Jangan kita diam diri. Habis ini Bapak Ibu harapannya adalah supaya hidup kita itu terus-menerus mengandalkan Roh Kudus. Mulai titik ini sampai nanti Tuhan jemput kita, andalkan Roh Kudus. Bisa?